yang sudah berkorwil juga boleh berKTA pacar girl atau gimana? Wes cah wedok kok nonton bal ki ngopo? Gunane iki ben apa? Nonton pertama kali sepak bola atau sing memperkenalkan PSIS ki sapa, Pop? Panser Biru itu bawake ke AW ke Purwodadi itu numpak truk. Teman-teman kalau mau nonton, teman-teman perempuan nih nggak usah takut gitu karena di Tribun Selatan insya Allah sih aman. Aman. Ini wong supporter cewek ya. Pernah nggak berpacaran dengan supporter cowok? Oke, kembali lagi di OTS obrolan Tribun Selatan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Teman-teman. Oke, sebenarnya kita berdua ya, saya Furil Bonde Dan saya Yogi Alfauzi. di acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Iya, kita masuk ke episode 8 Mbak Furi. Betul. Kemarin kan wis dari 1 sampai 7 kan cowok-cowok bintang ini. Nah, sekarang kita pengen menghadirkan sing rodok ayu-ayu lah. Nah, dia juga penghuni tribun juga, penghuni Tribun Selatan sing ayu-ayu ki ono jebule Iya, gitu. betul. Ya, kita juga mau mengulik-ulik ya gimana sih jadi supporter seorang wanita itu di tengah kerumunan Laki-laki yang mungkin ya ngono kae lah ya. Ngomong aneh lah. Ya pokoknya kan notabene kalau supporter itu kebanyakan mayoritas laki-laki. Nah, kita mau mungkin tanya lah tentang sudut pandang seorang wanita tentang sepak bola itu khususnya PSIS Semarang itu seperti apa gitu. Ya, oke, langsung aja kita panggil dari Panser Girl. Tepuk tangan Oke, selamat malam. Selamat malam, Poppy. Ya. Untuk pengetahuan aja buat teman-teman ya, bahwa ini di Semarang itu juga ada salah satu komunitas supporter wanita ya, khususnya untuk mendukung PSIS Semarang, ada Panser Girl. Ya, dan kali ini kita sudah undang narasumber 2 orang ya, yang pastinya di tribun atau mungkin di area Jatidiri dan sekitarnya ya pasti sudah nggak asing lagi ya, dengan nama Poppy dan Lia. Lia ya, kasih tepuk tangan dong Poppy, gimana kabarnya Pop? Alhamdulillah sehat. Lia, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk untuk menyelesaikan masalah orang ya? Oke, ya sibuk apa nih Pop? Aku lagi sibuk kerja sama jualan makanan online. Oke. Makanan ini online bisa? Bisa. Tenan ra? Open PO. Open PO. OPO. Apa contohnya apa, Bob? Ada dimsum, ada pangsit goreng. Weda, enak iki. So, siap support Panser Biru enggak? Ya insyaallah. Oke. Lia sendiri? Saya sih bekerja sebagai advokat atau bisa dibilang pengacara. Sambil kalau pas solo juga nonton PSIS. Jadi teman-teman yang punya masalah hubungi Lia. Dia bisa menyelesaikan masalah. Tergabung di DPP sama Mbak Furi sama Poppy juga. Ada di saya kebagian jobdesknya divisi hukum dan advokasi Panser Biru. Kebetulan kan Panser Biru udah berbadan hukum gitu. Jadi ya ada jobdesknya, ada divisi hukum dan advokasi itu fungsinya untuk memberikan edukasi ke teman-teman supporter bahwa masih ada hukum yang harus ditaati di negara kita. Jadi supporter itu bukan cuma biang rusuh, biang stigma negatif dari masyarakat, tapi juga harus ada payung hukumnya. Oke, mantep banget Panser Biru. Jos. Oke, lanjut ke merambah ke sepak bola, kegiatan sudah dan lain. Berarti Poppy sendiri nonton pertama kali sepak bola atau sing memperkenalkan PSIS ki sapa, Pop? Pertama kali aku nonton sepak bola itu tahun 2007 PSIS lawan Persik Kediri di Stadion Manan Solo. Wis dijak awe sebehku. Berarti langsung nonton bal langsung awe. Awe ya, ngeri banget. Tapi aman ya, Pop ya? Aman alhamdulillah, cuman rusuh di stadion toh karena supporter Semarang sama supporter Kediri itu lebih banyak supporter Semarang. Jadi stadionnya jebol sampai supporter Semarang itu nontonnya di Santel Ban. Jadi malah kok nonton tarkam ngono ya. Wis piye saiki? Karena ya bukan kapasitas sih. Animo dan jarak lokasi Manahan dan Semarang antara Manahan Semarang sama Manahan Kediri kan lebih dekat Manahan Semarang. Jadi mungkin lebih banyak Semarang itu wajar. Tapi ya untung Mbak Poppy gak ngopo-ngopo.
Gitu. Masih kondisi. Kalau Lia? Kalau saya sih pertama kali mungkin sekitar tahun 2001 atau 2002 itu waktu kelas 6 SD diajak sama almarhum papa nonton di Stadion Jatidiri. Tapi pada saat itu memang keadaan tribun belum seperti sekarang, masih banyak pedagang asongan, Mbak. Masih ada penjual pecel, kalau tahu kan pernah Saran. Legend. Es teh apa segala macam. Nek wis entek STK digerat sih. Biasanya gitu. Jadi Ingat ya, Mbak? Kira-kira pertandingan pertama tonton. Lawan apa ya udah lupa sih, masih kecil soalnya kan. Cuman yang diinget tuh euforia di tribun aja, gabung sama anak kecil yang sama orang besar juga, jadi kayak merasa wah seru juga ya nonton sepak bola gitu. Apalagi waktu itu kan tim kebanggaan yang dipuja-puja sama warga Semarang. Nah, itu kan pas waktu kecil ya, pengalaman waktu kecil. Nah, sedikit menginjak remaja itu mulai fokus ya, masa lebih berani sendiri nonton bola itu pas waktu kapan? Kuliah sih kalau aku. Kuliah. Kalau aku SMK 2010-an kayaknya. 2010. Udah berani nonton sendiri. Kan SD SMP itu di gandeng sebeku. Oke, berarti mulai nonton sendiri. Poppy udah sekolah SMK, aku 2010 kuliah. Kuliah ya. Angkatan 2010 ya ini ya. Kamu angkatan berapa tuh kuliahnya? Masuk tuh 2010. Oh, berarti adik kelas setahun. Kamu angkatan berapa? Aku 2000. Kalau Poppy ini kayaknya aku kenal 2009 2010 tuh masih SMK apa SMP ya Poppy ya. Ya masih kecil lah. Ya dulu yo nek pasar gel yo ngertine Poppy Susanti wis ngono kuwi pokoknya. Nah, terus yang membuat kalian seneng PSIS itu kalian tuh senengnya gur PSIS tuh apa atau menikmati sepak bola yang lain, pertandingan yang lain? Jadi Poppy dulu atau aku dulu? Monggo. Nek aku PSIS tok. PSIS tok berarti layane PSIS ora ditonton? Iya nonton, cuman lebih ke PSIS tok. Kalau Mbak Lia? Kalau saya sih kalau nonton tim lain enggak, tapi sedang interest sama tim-tim sepak bola yang digalang sama supporter-supporter luar kota. Salah satunya itu Riverside yang collab sama The Dare kemarin yang Bandung itu. Terus ada juga Rainfall Bogor sama Morfem. Terus ada juga kan kemarin Persis Solo. Ya, Persis Solo kan ada lagi membuat jersey yang sama band juga ya. Jadi untuk Semarang juga kalau bisa band-band kita lokal kita juga dilibatkan dalam entah itu sifatnya sementara untuk hanya jersey ibaratnya kolaborasi mungkin dengan Meracau, Mas Rio siap Mas, nanti koordinasi sama manajemen lah pokoknya dilibatkan mosok sing liya iso dhewe ra iso. Oke. Terus supporter wanita ya, pandangan kalian berdua tentang supporter wanita tuh kayak gimana sih? Kok kalian mau gitu loh ya, maksudnya datang ke tribun berkumpul dengan ribuan laki-laki yang notabene kita nggak saling kenal atau gimana, kok berani? Pandangannya tuh supporter wanita kayak gimana? Zaman dulu ya, kalau sekarang udah beda ya. Dulu. Nek zaman dulu ki supporter wanita tuh bisa dihitung pakai jari, Mbak. Betul. Aku nonton itu ya karena aku seneng, makanya aku nonton. Kan awalnya kan dijak jabeku, lama-lama kok cinta, kok seneng, akhirnya sampai berlanjut sampai sekarang itu. Pengennya nek PSIS main kan mesti cawe itu dipikir dipandang sebelah mata. Wes cawe itu kok nonton bal ki ngopo? Gunane iki ben opo gitu. Tapi tapi di sisi lain tuh aku pengen membuktikan sama orang-orang yang ngomong kayak gitu, nek supporter PSIS terutama Pansergel itu enggak sing norak, sing uraan segala macam tuh enggak. Jadi lebih ke memperkenalkan bahwa neng stadion kita wedok itu juga nyaman-nyaman wae gitu ya. Nah, kalau Lia sendiri menurut pandangan kamu sebagai supporter cewek itu gimana? Kalau dulu sih tahun-tahun 2010, 2011 memang masih masih ada takut-takutnya gitu nonton PSIS karena kan ya tahu sendirilah di suasana di tribun di tahun-tahun segitu kan masih banyak yang mabuk, masih banyak yang berantem gitu kan. Cuman
Kalau sekarang sih saya lihat, apalagi di Tribun Selatan ya, ini kan Panser Biru konteksnya, itu teman-teman itu sudah lebih aware, lebih memperhatikan kayak keamanan di tribun, kenyamanan di tribun. Jadi kalau mau nonton PSIS itu masih banyak perempuan yang nggak ragu-ragu untuk nonton gitu. Betul, Kan bawa betul. keluarga juga, bawa anak-anak juga. Jadi Iya. saya rasa sih semakin kesini sudah mulai stigma negatif supporter di masyarakat itu sudah mulai berkurang kalau saya rasa, karena ruang aman dan nyaman di tribun itu sudah bukan suatu mimpi kalau dibilang, karena udah mulai aware lah. Oke. Jadi kalau cowok zaman sekarang juga lebih memprotek ya buat Iya. cewek-cewek yang ada di tribun ya. Nek biyen kan nonton bola kan nomor lewat sejitok wes. Lambene cangkeme bisa ya. Kalau sekarang ya, karena mungkin lebih banyak cewek-cewek juga banyak sekali ya yang bisa nonton di tribun sekarang, jadi ada orang lewat berkuy ayu berkuy piye ya biasa wae gitu ya. Karena sudah sering, maksudnya dari si ceweknya sendiri juga sudah aware kepada dirinya bahwa aku ini nonton, aku juga harus memperhatikan diriku, aku mau bagaimana di dalam tribun. Jadi teman-teman juga yang laki-laki itu juga lebih menghormati teman-teman yang cewek. Gitu. Aku rasa juga mungkin SDM sekarang udah pintar-pintar, Setuju. pelajar, Setuju. pendidikannya juga bagus. Jadi untuk teman-teman Panser Biru sih, kalau untuk melakukan kekerasan secara verbal seperti siu-siu, kepaling kan itu namanya, sambil mungkin colek-colek atau apa sih? Kayaknya nek colek-coleknya sekarang wis udah ora ana, ada. memang dari dulu nggak ada. Jadi teman-teman kalau mau nonton, teman-teman perempuan nih nggak usah takut gitu, karena di Tribun Selatan insya Allah sih aman. Aman. Oke, sip, mantep banget deh pokoknya. Oke. Terus nih, kalau kalian sendiri selama nonton itu PSIS itu sering nggak memperhatikan permainannya atau pemainnya? Lebih kemana? Permainannya. Berarti mudah ya? Yo kadang nonton. Yo nek sing ganteng tipis-tipis. Coba, sekarang apa saiki? Saiki biasa wae yo kabeh kok. Tenang, Dulu tenang deh. pernah nggak sempet mengidolakan salah satu pemain siapa? Aku pasti itu senengnya Orti sama Deporas. Oh, bule, dia senengnya Amerika Latin. Kan Lia ada Lia. pemain idola siapa? Kalau sekarang sih lebih ke euforia Tribun. Kalau lihat kayaknya nonsens ya, misalnya kayak nonton gitu, cuman sepandang ngeliatin gitu nggak, pasti kita menikmati yel-yel dari Tribun gitu kan. Terus Euforia. kayak seneng lah ketemu sama teman-teman sambil silaturahmi segala macem. Kalau untuk mengefans atau idola sama 1-2 pemain, kalau sekarang ini enggak, tapi kalau di masa dulu itu yang disukai ya paling Deporas, Mas Nunung. Oke. Ya kan, Mas Nunung, terus IKP. Nunung itu si Indrianto. Oh, Ada Alan yang Nugroho. masa-masa. Iya. Oke. Ya, Jadi sekarang mungkin karena pemain kabeh roto ya. Iya. Nek mau ganteng ki, gantengnya yo ganteng. roto. Iya, ganteng aku. Soalnya mikirnya gini Mbak Puri, pemain itu kan bisa kapan aja keluar masuk nih. Tapi kalau Betul. Nek PSIS itu supporter itu kan kita kan mencintai timnya, Iya, bukan satu cuma dua pemainnya. orang. Setuju. Lah itu ranahnya kita sebagai supporter harus seperti itu. Maksudnya kita itu harus PSIS dulu. Baru apa yang ada di dalam PSIS baru kita ikuti. Betul. Nah, sekarang kita masuk ya ke apa intinya ya, bahwa Lia sama Poppy ini tergabung di satu komunitas supporter wanita yang ada di Kota Semarang. Iya. Ya, mungkin boleh dijelasin namanya apa? Namanya Panser Girl. Panser Girl itu sebetulnya itu sudah lama. Sejak dari ada Mbak Likuit, Mbak Dewi, terus Mbak Catherine, Mbak Risa, pendahulu itu yang benar-benar mereka itu ini dari ceritanya Mbak-mbak itu ya. Kumpulan pulang kuliah terus nonton PSIS, akhirnya membentuk suatu komunitas namanya Panser Girl. Terus dari situ aku Mbak Lia neruske kayak bikin struktur organisasinya. Mungkin aku tambahin ya. Jadi pas tahun 2011 pas aku mulai nonton, yang sering nonton itu, aku mulai tahu PG itu dari Twitter, justru dari sosial media. Jadi iseng kan mainan Twitter pada saat itu, terus nemu akun komunitas namanya Panser Girl, dan aku lihat di situ, oh ini tuh bagian atau komunitas yang ada di dalam Panser Biru juga loh. Gitu. Nah, aku kontak di situ, aku kenal sama
salah satu yang menginisiasi sosial media PG waktu itu namanya Caca. Mungkin Mbak Furi atau Yogi juga Tahu. kenal namanya Caca. Itu waktu itu mungkin bisa disebut ketuanya ya. Ya ketua pertama. Ketua pertama. Setelah Tahun berapa berarti ya? aku tahun berapa Mbak? 2010. 2011. Ketua pertama Caca. Mbak Caca. Oke. Caca. Oke, terus sebelum ke lebih lanjut sponsor dulu Mbak. Sponsor dulu. Nah, atau ya jahat. Wajib berterima kasih. Minum Mbak, kepada iya. Sponsor yang sudah mensupport acara kita ya di OTS Obrolan Tribun Selatan. Yang pertama ada Komunitas Semarang. Ya, jangan lupa di follow Instagramnya Komunitas Semarang. Kemudian ada Sewak ya, Sofiwa itu lokasinya di Banjar Sari Selatan di Tembalang. Kemudian ada di Pamularse ya. Iya, Pamularse. Kemudian kita juga terima kasih juga untuk Panzer Biru Store ya. Tepuk tangan dong ya. Sponsor yang sudah mensupport acara kita ya. Masih ditunggu juga untuk teman-teman di luar sana yang mau mensupport acara kita ya di OTS. Jangan sungkan untuk menghubungi kontak yang sudah ada ya, atau mungkin mau komen-komen di bawah sini juga boleh. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah nonton ya, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe, komen, like ya, itu semua bentuk support dari teman-teman untuk kita semua biar bisa terus berkarya ya. Betul. Khususnya di bidang podcast bersama Panzer Biru ya, media Panzer Biru ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, ya. sorry ngeblank. Nah, pertanyaan selanjutnya aku tuh pengen tanya gini. Itu kan struktur organisasi kan berarti kan subnya Panzer Biru ya, Panzer Girl itu. Jadi itu sekarang itu kan kemarin kayaknya ada pemilihan ketua baru ya, yang Mbak siapa? Pura-pura nggak tahu ya di sini ya. Oh tahu ya apa? Mbak Najla. Berarti untuk dari awal itu sudah ada struktur organisasinya, bendahara dan lain-lain. Apa ada divisinya juga nggak? Jadi mungkin Poppy yang bisa jelasin. Yang pertama itu sebelum Najla itu ada Indah, sebelum Indah itu ada aku, sebelum aku ada Caca. Dan ini Najla berarti ketua keempat. Iya betul. Keempat. Jadi memang di setiap pergantian di periode gitu kan memang ada strukturnya masing-masing, tapi kami itu tidak berpatokan sama struktur organisasi. Jadi misalnya ada yang mau bantu, mungkin ada yang solo kita bikin acara apa bareng-bareng gitu ya Mbak ya. Jadi lebih guyup gitu lah, enggak yang siapa kayak kamu gitu, enggak, tapi siapa yang bisa bantu ayo bareng-bareng. Jadi ini jadi pertanyaan yang mungkin kok sejudang kok Lelian sama Poppy ya. Sebenarnya kita juga mau undang ketua Panzer Girl yang sekarang, tapi si Najlanya sekarang kan luar kota ya, ada kerjaan, jadi memang belum bisa gabung. Jadi bonek next time kita boleh ya ngobrol-ngobrol sama ketuanya ya. Itu tak di video call karo Blonde. Oke, mungkin dari kegiatan-kegiatan selain yang ada supporteran ya, mungkin kegiatan di luar ada nggak? Panzer Girl sendiri, maksudnya ada pertemuan khusus kah atau ada apa karaokean bareng? Karaokean aku tak melu nyanyi. Biasanya sebelum meet up, sebelum PSIS main. Ada? Di mana itu? Ganti-ganti Mas. Aku malu untuk Oh, pre-match syndrome. Iya. Ada meet up gitu. Benar, malu kok orang. Di luar PMS paling kumpul-kumpul ya Mbak. Paling kumpul-kumpul kayak membahas kita mau bikin apa ya gitu. Ada agenda apa ya gitu. Nah, kegiatan rutin tiap tahun nih yang biasanya Panzer Girl lakukan apa? Biasanya tiap tahun itu kalau bulan Ramadan kita sering buka bersama, terus bagi takjil, bakti sosial. Apalagi kalau pas ulang tahun sering banget bikin acara kayak bakti sosial. Di panti bereda, di panti asuhan gitu Pak. Oh, jadi selain nonton bal ya Panzer Girl juga punya kegiatan yang positif juga. Gitu. Nah, aku yang mungkin kita sedikit tersendat karena ada pandemi ya. Betul, karena ada pandemi itu lama kan. Jadi kegiatannya jarang kumpul. Jarang kumpul tapi komunikasi tetap ya. Ya. Oke, kalau misalnya anggota Panzer Girl sendiri sekarang sudah mencapai berapa? Mungkin ratusan ya. Kalau yang ber-KTA itu ada sekitar 100 KTA. 100 KTA. Nah, itu tuh ngomongin tentang KTA. Ini kan maksudnya kan kita juga punya korwil. Mbak Poppy kan juga maksudnya kalau
kita ngomongin wilayah kan juga ada korwil tertentu. Nah itu apakah yang sudah berkorwil juga boleh ber-KTA Pacar Girl atau gimana? Saya nggak tahu nih. Jadi kemarin udah dibahas Mas sama teman-teman. Kalau ada, aku kan ikut korwil, aku juga di komunitas Panser Girl. Jadi ada 2 pilihan, mau bikin KTA korwil atau mau bikin KTA Panser Girl. Oh gitu. Sama semua kan dua-duanya sama-sama sah. Ya sama-sama di bawah naungan Panser Biru lah. Karena masuk di database Panser Biru juga kan. Tapi harus pilih salah satu ya. Pilih salah satu, nggak bisa double. Kalau sekarang berarti KTA-nya Poppy? Panser Girl. Sama. Lia? Sama. Oke, aku sekarang Aku ya Panser Girl. pernah nih di KTA-mu. Ada lagi. Nah itu ada kesenjangan nggak? Misalnya kalau dari korwil-korwil mana nggak kesenjangan ya, maksudnya kalau misalnya pengen gabung ke Panser Girl tuh syaratnya apa? Syaratnya cinta PSIS toh. Cinta PSS. Terus mungkin ada syarat khusus mungkin usia dan lain sebagainya. Iya, di atas 17 tahun, Mbak. Soalnya kan kita nggak terima bocil-bocil loh, Mbak. Kadang-kadang Bocil sih, tapi kalau usia-usia dewasa yang sudah tahu peraturan yang mana yang baik dan benar kan Lebih enak ya kodenya. Oke. Berarti gini, sorry. Berarti misalnya nih, Mbak Furi nih sudah KTA Panik ya, dia kan Banyumanik ya. Terus tapi dalam organisasi dia ikut dalam Panser Girl boleh nggak? boleh banget. Oh, Kan boleh ya. kita kan di bawah naungan Panser Biru, Mas. Oh. Jadi kita koordinir teman-teman Panser Girl itu lewat teman-teman Panser Biru yang cewek itu lewat Panser Girl. Jadi wadahnya teman-teman Panser Biru yang cewek itu di Panser Girl. Oke, jadi kamera teman-teman yang sudah tergabung dalam korwil yang cewek ya, terutama yang sudah tergabung dalam mungkin buat KTA Panser korwil masing-masing, kalau mau ikut organisasi Panser Girl, monggo langsung aja ikut, nggak apa-apa. Jadi nggak ada aku ada KTA Panser Girl atau malu, nggak. Jadi semua terbuka. Selama kamu perempuan dan kamu antusias dalam PSIS, boleh gabung dengan kegiatan-kegiatan Panser Girl. Iya. Boleh ditambahin kah? Boleh. Jadi misalnya ketemu nih di tribun gitu kan biasanya pada malu-malu ya, mau manggil atau Mbak aku pengen gabung PG gimana ya caranya, misalnya mau DM sosmednya kok nggak dibales-bales gitu, samperin aja nggak apa-apa, disapa gitu. Atau mungkin kalau pas lihat saya atau Mbak Furi kita sering datang ke acara-acara korwil, biasanya di korwil kan suka ada anniversary atau Ya, apa gitu betul. kan, kita sering datang sebagai perwakilan DPP, mungkin disapa aja Mbak, aku mau gabung PG gimana ya gitu, boleh nggak, atau mungkin mau ngobrol juga bisa, karena kita sering ketemu ya Mbak di acara-acara korwil. Jadi anak-anak korwil kan pasti banyak cewek-ceweknya nih, banyak perempuan yang pengen gabung PG tapi bingung caranya, nggak apa-apa samperin aja, nanya-nanya, atau mungkin bisa DM ya. Iya, atau kalau pas PSIS Mani tuh Panser Girl teman-teman tuh biasanya nontonnya di belakang bass drum. Belakang Bass Drum. selalu Kalau di kumpulnya situ. masuk bareng-bareng ada nggak? Ada. Di depan ya, di depan lokasi. Cuman kan dulu. saiki stadionnya gede ya Mas ya. Kita nggak bisa tuh ngurusi cah siji terus rombongan-rombongan ngono ki angel Mas. Nah, mungkin gini, mungkin saranku ya Mbak Poppy. Jadi Panser Girl sebelum masuk stadion kumpul dulu nih Ada di bagian. tikung. Gitu Mas. Cuman kan sekarang juga ya aku kok perlu jawab ya? Wah, apa ya Panser Girl weh. Iya Panser Girl ya. Jadi memang kita tuh biasanya zaman dulu tuh kita memang terkoordinasinya tuh karena mungkin anggotanya nggak sebanyak ini ya. Jadi kita kumpulnya di HTT nanti masuk bareng-bareng. Nah, Nah, karena oke. sekarang itu anggotanya banyak. Banyak banget Pol. Mungkin ada yang pengen nonton di lantai 2, lantai 3. Nah, Awas kita yang pengen nonton mbek pacare. Nah. Angel. agak susah ya. Tapi Pacarnya nggak tidak apa-apa asik, ya. weh. Meskipun kalian nontonnya melencar ya, tapi kalian masih tetap jadi anggota dari Panser. Iya. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau gabung ke komunitas Panser Girl boleh banget ya, syaratnya ya tadi ya usia 17 tahun ke atas, wanita, cinta PSIS Iya. gitu ya, nggak ada seleksi yang lain ya. Nggak ada. Kurang kudu ginu-ginu Oh, rasa. Tapi saya gede-gede tua-tua saya ini badannya udah melar-melar ya, ngopo ya gue ya. terlalu happy. Terlalu happy. Iya. Ya. Tapi aku tak melu-melu aku ya. Enggak, tapi aku melihat sekarang untuk ranah supporter wanita itu lebih bisa dinikmati memang. Dalam artian bukan dinikmati secara visual ya, tapi orang lebih berani untuk datang ke stadion melihat sepak bola, mungkin karena
sudah merasa nyaman di tribun dengan dan lain-lain sebagainya, mungkin ya aku merasa wah ini maksudnya bal-balan ini kudu ini karena mencakup semua ya betul, sejatinya sepak bola itu hiburan masyarakat. Jadi nih wedok, lanang, tua, muda, anak-anak itu bisa semua kalangan. betul sekali, setuju sekali. Kan poinnya itu di Tribun Selatan khususnya Panser Biru memang sudah tercipta ruang yang aman dan nyaman untuk perempuan, anak-anak, untuk keluarga. Jadi kalau mau nonton bola tuh nggak takut-takut gitu, Mas. Sip. Dan pastinya untuk anggota-anggota Panser itu juga nggak segarang yang dilihat secara Betul. mukanya ya. Memang Raina gala-gala bos, tapi ketika kita merangkul ya biasa wae. Udah lah, dirangkul aku rawani tak. Jangan menilai membaur nih, membaur ya wis. Soal aku wedok loro, so tak gawe ning Pasar Gel lah. Soalnya saya mudeng anakku soalnya. Boleh ya, karena Tentang sekarang PSIS. juga banyak banget kok. Teman-teman yang bawa anak ya. Bawa anak, keponakan, saya juga ya, ganteng kasih lihat ya. Pokoknya sekarang Tribun Selatan lebih nyaman lah untuk dinikmati untuk semua kalangan gitu ya. Kita harus menciptakan seperti itu. Oke, lanjut. Next project maksudnya untuk Pasar Gel sendiri akan mengadakan apa ini? Ada rencana apa lagi? Paling momen-momen terdekat itu mungkin nanti bulan apa? Biasanya Desember 2000. Nek pas ngepasi PSIS main kita tuh pasti ada kegiatannya, Mbak. Biasanya nek Valentine kita bagi-bagi coklat di stadion. Bagi-bagi bunga. Ya khususan tak ada lomba-lomba. Ya mungkin Kartinian kayaknya dulu pernah ya, Kartinian. Kebaya kan waktu itu. Lomba ngomong ora? Oh, aku kepengen mau ngomongin anakku ya. Nanti pokoknya kalau ada agenda di-share di sosial media. Nah, jangan lupa yang belum tahu Instagramnya Pasar Gel apa Mbak? Panser Official. Pasar Gel Official. Terus apa yang Twitternya juga ada sih Panser Tweet ya? Apa? Panser Gel. Pasar Gel. Jadi aktif semua ya? Aktif semua. Oke, monggo yang. Tagline-nya apa? Apa? Still strong, Still beauty. Semangat loh supporter aku lagi. Ayo. Panser Gel. Still strong, still beauty. Oke. Harus tahu ya. Maksudnya kalau nek Pasar Biru kan apa? Pasar Biru sama dari. Iya. Ora toh loyal tapi pintar. proud ya. Oh, pintar Kalau juga. Pasar Gel ada Still strong, still strong, Still still beauty. Oke. Ya, tetap kuat dan harus tetap cantik. Oke. Dan. Itu dulu ya untuk Pasar Gel. Jadi Pasar Gel ya. Sekarang kita mau ngobrol tentang pengalaman-pengalaman Lia sama Poppy pas waktu tribun ya. Kira-kira pengalaman yang paling berkesan. Entah itu yang paling happy, entah yang paling menyeramkan, atau mungkin ada apa yang mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman. Kalau aku sih waktu itu waktu PSIS kembali ke Liga 1 sih itu momen-momen yang haru, happy gitu pas campur aduk ke Bandung. Di stadion apa sih? Gelora. Bukan ya? Ora. Apa? Bung Tomo kah? Oh iya. Pokoknya di Bandung itu waktu sama Martapura. GBLA. GBLA. Nah, Gelora. Momen Bandung dari Lautan Api. Iya. Sorry tau ki awalnya kakean bos. Sorry. Orang itu momen yang haru sih karena udah lama banget PSIS kan waktu itu prestasinya mungkin tidak bagus, terus tiba-tiba Kangen lah ya. kangen lah, ada rasa-rasa kangen, terus kebetulan masuk lagi kan ke Liga 1 jadi bener-bener haru, happy banget pas di situ. Tuh posternya tuh. Oh iya. Itu Killing the Game itu salah satu. Sama Martapura FC. Iya, 2017. Ya. Terus Poppy? Nek aku pengalaman sedih ya malahan no. Sedih. Aduh. 2019 kayak bulan November PSIS ki main ning Sleman. Di Sleman. Iya. Pas itu rombongan Panser Biru, rombonganku dijemput sama teman-teman BCS. Dijemput ya. Berarti waktu mau berangkat ya? Iya, mau OTW ke stadion. Terus di jalan tuh direngrowat kayak ya Mbak ya. Iya, saya juga ada. Saksi ya Mbak. Oke. Teman-teman rekrut. Oke, berarti teman-teman Panser Gel panik juga ya? Panser Gel panik, pokoknya teman-teman Banyumanik itu kumpul dulu ya. Iya, kumpul dulu di sowan di teman-teman dari BCS. Kemudian teman-teman BCS tuh ngirim kita di tengah jalan yang ada salah satu teman-teman BCS itu kecelakaan, meninggal di tempat.
Oh, sedih aku. Aduh, Iya, sedih. jadi sebenarnya ceritanya itu teman-teman dari BCS ya, kita terima kasih banget ya ke teman-teman BCS pastinya ya. Tujuannya itu membukakan jalan, Mas. Oh, ngiringin lah ya. Membukakan jalan supaya teman-teman yang awal ke sana itu kan waktu itu di Reno itu memang macet. Jadi mereka tuh bukain jalan lah biar kita jalannya ke stadion tuh lebih lancar gitu. Tapi entah ada apa kita juga nggak tahu, tiba-tiba ya terjadi kecelakaan itu di depan mata kita ya, Pak. Ya. Dan itu padahal ke PSIS menang tapi sedih ya Mbak ya. Iya. Maaf, itu berarti pas berangkatnya ya Mas. Pas berangkat. Dan itu waduh, sedih aku. Pas nangis gue. Benar nangis aku kalau nangis. Kalau seperti itu tuh kita memang benar-benar terngiang-ngiang terus melihat dengan kepala mata sendiri kejadian itu tuh memang benar-benar sangat-sangat miris dan menyajikan ya. Mungkin kita bisa teman-teman yang ada di rumah juga bisa mendoakan untuk almarhum dari salah satu teman BCS yang sudah ikut mengawal kita untuk menuju ke stadion, malah akhirnya dia yang menjadi di jalan ya. Terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih buat teman-teman BPJS. Ya, kita berdoa, teman-teman semua kita berdoa semoga almarhum senantiasa diterima di sisinya. Amin. Amin. Ya udah, sedihnya udah ya. Mas Yogi, soalnya kalau misalnya bahas yang itu, karena kita aku udah bahas, maksudnya banyak teman-teman yang di jalan karena mendukung PSIS ya. Sensitif aku nek misalnya ada ya kita itu nek ngomong supporteran kan kita mencintai kan, yo dhewe tuku tiket, yo dhewe berkorban waktu berkorban lain. Akhirnya kita kehilangan teman, kehilangan nyawa itu kayaknya sedih banget gitu loh maksudnya. Ya pokoknya sekarang semoga ke depan kita lebih berhati-hati, lebih aware kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Terus Bob, ada pengalaman yang menyenangkan nggak? Menyenangkan, aku sedih terus Mbak. Sedih terus ya Allah. PSSI main Mbak Persipur Purwodadi to lewatnya ora dalan sing biasanya dilewati karena kan habis kejadian Godong itu muter. Panser Biru itu bawae ke AW ke Purwodadi itu numpak truk. Oh, waktu dualisme ya waktu itu ya. Dualisme pernah aku lali ya. Berarti itu tapi setelah kejadian Godong ya? Setelah Godong. Wah, apa numpak truk itu kecelakaan. Kecelakaan beruntun. Oh. Sampai ada salah satu temen Panser Biru sing kaki patah. Beberapa ada yang luka-luka parah. Oh. Ya begitulah kita namanya kita kan maksudnya ayo gitulah berkorban kadang nggak cuma OW Mas Yogi, yang di stadion pun juga riskan sih terjadi hal-hal yang buruk juga, cuman ya kita tetap saling menjaga supaya nggak terjadi seperti itu sih. Iya. Nah itu gimana tuh, karena kan kalian cewek ya, kalau misalnya kalau kecelakaan mah kita nggak ada yang tahu ya, kalau kerusuhan teman-teman dari Panser Biru sendiri untuk menyelamatkan dirinya gimana? Apa berlindung di teman-teman cowok, apa menyelamatkan diri melayu dewe apa ya? Kita bareng-bareng Mbak. Biasanya ngelamat kayak aja sampai ada teman-teman PG yang ketinggalan, maksudnya yang di rombongan kita itu loh. Kalau aku sih biasanya, ini aku pribadi ya, aku bawa odol sih di tas kecil gitu. Jadi kan biasanya kalau terjadi kerusuhan kan sering ada gas air mata, kayak yang udah-udah yang terjadi mungkin kita juga masih berduka sampai sekarang ya, yang di Stadion Kanjuruhan Malang itu kan sampai sekarang juga belum selesai kan. Itu kan ya mensiasatinya kayak bawa perintilan-perintilan yang mungkin dianggap nggak penting, tapi aku selalu bawa itu sih, kayak odol kecil gitu di dalam tas. Jadi kalau kena gas air mata, enggak sih kan nggak mandi ya. Kalau gas air mata kan pasti pedes kan ya, dikasih odol. Oke. Terus Mbak Furi apa lagi? Ya pokoknya apa ya, kalau Panser Biru itu sekarang itu dipandangnya di masyarakat udah lebih better ya, lebih baik ya. Karena kalau boleh diceritakan zaman dulu dong teman-teman Panser Biru yang belum bergabung ke Panser Biru itu kayak piye dong? Nek aku tuh mbiyen tuh PSIS anggur main aku inisiatif ya. Ngasih lembaran formulir KTA. Terus tak kasih nomorku. Jadi aku berusaha ngumpul ke teman-teman yang bener-bener pengen nonton PSIS, tapi kita kasih wadah. Poppy Susanti, ngeri sekali. Karena mungkin kita kepengen
lebih banyak anggotanya. lebih banyak lagi anggotanya. Kita tuh sampai yang bagi-bagi formulir. Dek, kamu gabung nggak? Nah, kita yang ini teman-teman semuanya tuh kebanyakan tuh gandengnya tuh ya amit sewu teman-teman yang mungkin masih dalam ke stadion pakai bajunya yang ya zaman biyen jek ono ya Mas ya Sabrina. Nganggo Sabrina jek ono biyen. Sabrina apa? Gini loh yang blowek gini loh. Nah, dulu memang seperti itu Mas. Pada zamannya ya toh. Iya toh. Iya, makanya kita Kan Mas rak menangi Mas. Enggak. Aku kalian denger tadi aku biar Mas Jadi Agil itu Popi pas- wis kalau toh. nggak salah pas ketua umumnya masih Mas Mario. Mas Mario. Jadi aku sama Popi kan waktu itu Caca kan udah sibuk. Aku sama Popi itu berinisiatif untuk gimana ya caranya biar gabung gitu. Waktu itu acara ulang tahun ya. Heeh. Di ulang tahun tuh waktu itu sekrenya masih di Jalan Tambora. Karena kan ketuanya masih Mas Mario waktu itu. Nah terus ada tempat di situ sekre, jadi kita ngumpulin anak-anak PG nih gitu. Jadi pelan-pelan mengedukasinya supaya pakai bajunya ya lebih sopan gitu. Untuk menghargai dan juga melindungi diri Diri sendiri. Oke, mantep. Sip. Nah, sekarang perbedaan dulu sama sekarang kira-kira sudah jauh. Jauh lebih baik ya Mbak. kalau Saiki still loh saiki wis ano. Tapi harus gitu sudah sih. lebih rapi, sudah apa sih nggak yang pakai yang terbuka gitu. Mungkin ya karena banyak SDM atau pendidikannya kan sudah anak kuliahan kan juga banyak anak kuliah sekolah, tapi aku lihat sih sudah lebih santun untuk berpakaian gitu. Ya, itu jadi referensi buat teman-teman yang lain juga. Maksudnya sekarang media sosial juga sudah banyak, maksudnya untuk referensi ketika kamu membawa diri kamu ke stadion itu harus berpakaian seperti apa, itu kayaknya sudah bisa dilihat ya. Nah, itu bisa mungkin jadi contoh teman-teman yang lain bahwa nek stadion iki aku ketoke amane nggo pakaian kok ngene lah ben ora di tadi yang framing orang-orang, menghindari orang-orang yang seperti itu lah. Oke. Ya. Oke, kita mau terima kasih dulu lagi ya. Pokoknya terima kasih terus ya kalau sama sponsor. Itu mah sponsor loro telu tok ya. Teman-teman dari Komunitas Semarang ya, terima kasih. Kemudian dari SOAK, ada juga dari Panzer Biru Store ya. Terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman dari sponsor yang sudah mensupport acara OTS ya. Aku ada pertanyaan terakhir. Ya, oke boleh. Dengan wong supporter cewek ya. Pernah nggak berpacaran dengan supporter cowok? Pernah, pasti pernah. 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 Berapa kali, Mbak Lia? Berapa kali sih lupa. Berarti gini ya, tetap ada cinlok Ada. Tapi pernah nggak? Pernah. Sering. Kok sering toh? Aku ngerti ini jitu loh, Bob. Sering aku. Aku ngerti ini masih Palestina toh. Oh iya iku ya. aku salah. Terus Ojo deh ya, ngomong wis di bojo ya. Berarti ada cerita di Tribun. Iya. Jadi buat teman-teman saya yang boleh Wah, wis tahu dong. Kalau saya masa lalunya dulu sebelum supporteran saya sudah punya pacar. Jadi aku kalau pacaran sama anak tribun alhamdulillah nggak pernah. Oh, saya juga. Alhamdulillah pacaran bukan berarti nggak mau ya. Tapi saya juga nggak mau, saya ini bojo edan we. Ditakdirkan memang nggak pernah pacaran sama supporter sesama supporter. Sama. Saya juga belum pernah. Tapi enggak. Sudah terlambat. Anakku seluruh. Oke. Pacaran sudah. Harapan buat PSIS dulu musim ini. Kalau aku nggak muluk-muluk sih PSIS ya. 5 besar aja udah happy banget sih harapannya. Tapi 5 besar konsisten, jadi berprogres aja, jangan malah menurun, tadi berprogresnya. Ya minimal 5 besar lah. Tapi regulasi sekarang kan 5 besar nggak masuk. Iya sih, yang penting nggak menurun aja. Progresnya semakin membaik. 5 besar lah ya. Ini sekarang lagi peringkat 5. Maksudnya di tayangan tag kita ini PSIS lagi peringkat 5. Mudah-mudahan akhir musim atau apa udah ya lebih baik. Iya. Popi? Podo Mas, aku pengennya PSIS konsisten dalam bermain bola ini. Mas tuh ojo kalah terus ngono lho. Targetmu pribadimu targetku PSIS ya 5 besar lah. 5 besar. Sampai akhir loh. Ki kok biasanya kita menggebu-gebu di awal kok di akhirnya koyo ngene. Ojo, ndak saiki ojo ya. Makanya aku pengen 5 besar wae. Oke, 5 besar, target 5 besar. Oh iya.
away terjauh. Wih terjauh. Bandung aku. Aku cek Bandung kok. Soalnya kan kerja, Mbak. Oh gitu. Besok pengennya wih kemana? Iya. Pengen musim ada ini, musim ini. Bali. Kowe kok arep wih piknik wih. Pengennya sih kalau ada rezeki ya yang jauh ke pulau-pulau lain lah. Aku target iki pengen wih sing durung tahu. Tapi Madura wis gagal ya aku, harus jadwal soalnya. Pengennya Madura. Alhamdulillah saya Kamu Lampung sudah? pernah. Paling Madura aku ya, udah Mbak. Paling akhir pada Lampung. Pada Lampung nih Lampung. Ini Lampung. Bali Lampung. Dulu waktu nang Lampung berarti masih divisi utama ya? Divisi utama, Liga 2. Liga Liga 2 toh. Ya, tahun ini pas aku rambutku gede iki tampil tapi 2019. Ya Liga 2. Liga 1 bos. Liga 1 kan kembali ke Liga 1. Liga 1 ya. Liga 1 sekolah Lampung apa? Ini Mei. Beda Lampung toh. Udah lama Liga 1? Loh, kira nyimak yo. Berarti Ini tidak Mbak. mengikuti. Iya, itu bendera aku ke Lampung. Oke. Terus harapan buat Panser ke. orang media sosial sih. Oh, media. Kalau orang media sosial, divisi sosial, divisi media. Divisi media Pasar Biru. Lebih apa ya? Tidak berputus asa. Tidak Dalam berputus asa dalam Mencari berkreasi. sponsor. Oke. Iya benar. Kalau saya lihat sih progresnya semakin membaik sih divisi media. Maksudnya Amin. yang dulu sih saya kan dulu sebelum jadi divisi hukum kan ada di divisi media juga sama Geong sama Dek Gibson itu awal-awal tuh saya nulis artikel, Geong yang foto, Dek Gibson juga foto. Jadi awal-awal bener-bener kayak masih HP kamera kamera handphone itu bener-bener yang mulai dari seadanya lah ya. seadanya. Tapi sekarang saya lihat sih dari apa sih peralatannya udah mumpuni lah. Jadi saya harap kreativitasnya tidak mati. Amin. Tetap semangat. Kalau untuk OTS. Iya untuk OTS. Popi. Oh, gitu loh. OTS. Aku pengennya tetap kayak gini tuh tetap berjalan Mas. Soalnya apa ya? Nek zaman biyen kan kita bisa lihat kayak gini tuh cuma di Pro TV, TV ku zaman kayak. Iya. Mai Sajener, terus Bravo PSIS. Sekarang alhamdulillah Panser Biru ki duwe podcast dhewe. Hidup Popi. Pokoknya hidup Popi. Hidup Popi. Oke, Mas Yuki closing lah gimana nah? Closing ya, oke. Oh, sebelum Apa, closing Wi? ya, kita mau kasih Oh iya, silakan kenang-kenangan. dikasih Ini dari OTS. untuk Panser guys. Ayo foto yuk. Foto. Cepet toh, Bos, Alwi. 1, 2, 3. Oke. Ayo closing. Terima kasih untuk Popi Lelia selaku perwakilan dari Panser Girl. Iya. Terima kasih sekali sudah Meluangkan menyempatkan waktu. waktunya di kesibukan yang sangat luar biasa ya mereka berdua ini Oke. ya. Siap-siap. Oh, ini tayang Jumat udah main kita ya. Iya. Kita Jumat lawan Borneo, mudah-mudahan menang. Yang lain kalah, kita peringkat 1. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara kita ya OTS Obrolan Tribun Selatan. Sekali lagi jangan lupa komen, like, subscribe. Kita mau minta dukungan ya buat teman-teman. Siapa lagi yang bintang tamu selanjutnya? Yang kita undang, bisa boleh kita kita undang. teman-teman bisa komen di bawah ya, di bawah sini Di di YouTube, komen. oke. Kira-kira sopo toh saya pengen diundang ke sini lagi. Betul. Jangan lupa juga untuk sponsor ya, sponsor silahkan masuk. Ayo ya. Supaya kita ya dari divisi media lebih semangat lagi ya, betul. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika banyak-banyak salah ya. Mungkin dari saya Budi Monde dan Saya Yogi Alfauzi. Kalau ada salah minta maaf. Sekali lagi terima kasih waktunya buat Mbak Lia sama Popi. Semoga Pasar Girl semakin solid, semakin besar, komunitasnya semakin banyak pengikutnya. Jadi kita juga semakin enak mandangnya. Ya, sampai ketemu di OTS selanjutnya. Obrolan Tribun Selatan, bye.